Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratin khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Al-ayah. Hadirin jamaah Qiyas kuliah Islam Ahad Subuh yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kaum muslimin wal muslimat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti apa yang telah beliau ajarkan dan tuntunkan kepada kita semua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini akan memasuki pembahasan yang kedua, di mana kita telah membahas ayat 1 sampai 5 dari Quran surat An-Nazi'at yang mencabut artinya. 1 sampai 5 kita sudah bahas. Alhamdulillah, dalam satu kesimpulannya adalah bahwa pembahasan itu ada beberapa mufassirin yang memang memiliki kecondongan untuk menafsirkan Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 itu
Yang pertama adalah ditafsirkan bintang-bintang yang beredar secara cepat, yang berpindah-pindah secara cepat. Terus juga ada mufassirin yang menafsirkan seperti anak panah yang dicabut dari busurnya sehingga melesat sangat cepat untuk mengenai sasarannya. Kemudian juga sebagian mufassirin, dan tentunya ini lebih mengena, yaitu an-nazi'ati gharqan wan nashitati nashqan, itu diartikan dua kelompok malaikat yang mencabut. Yang pertama adalah mencabut dengan keras, karena yang dicabut ini adalah manusia-manusia yang tidak patuh kepada Allah, manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang musyrik, manusia-manusia yang zalim, yang tidak mau kembali kepada Allah. Kemudian satu kelompok malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, wan nasyitati nashqan. Ini dikaitkan dengan ayat yang kelima. Kenapa ini ditafsirkan malaikat yang mencabut nyawa? Karena malaikat ini memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur segalanya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatur alam semesta, mengatur bumi yang di dalamnya ada manusia, beredar secara cepat, mengantarkan nyawa manusia dari bumi terus ke langit sangat cepat, berlomba-lomba. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari Quran Surah An-Nazi'at ini, insyaallah ayat 6 sampai ayat 14. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6. Pada pertemuan ini, kajian ini saya beri judul bergoncang. Kemudian hari kebangkitan dan ejekan orang yang tidak percaya, ejekan orang yang kafir. Mengejek siapa? Mengejek kaum muslimin terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Ayat yang ke-6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Di hari akan bergoncanglah yang bergoncang. Wah, bahasanya bergoncanglah yang bergoncang. Apa yang bergoncang ini? Suatu permulaan hari kiamat. Kalau di dalam terjemahan Departemen Agama RI itu di tafsir kabar diterjemahkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ya. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ini kejadian proses hari akhir, hari kiamat.
Maka disusul dengan ayat yang ketujuh, tatsba'uha radifah. Tatsba'uha radifah. Diikuti pula oleh iringannya. Tiupan yang pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Tadi ayat 6 adalah tiupan yang pertama. Ya. Di hari akan bergoncang sesuatu yang bergoncang. Maka ketika tiupan, apa tiupan? Ditiup sangkakala, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita pernah bahas dari mulai Quran surat An-Naba sampai awal surat An-Naziat ini, menggambarkan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Dengan penafsiran para mufassirin, ada 3 tiupan atau ada 2 tiupan. Yang mayoritas ulama 2 tiupan sangkakala. Ya, trompet yang meniup. Ya. Kita pernah melihat di YouTube ada, ya, tiupan kenceng, wah, kayak trompet. Ada kalau dicari di YouTube itu. Ya, di luar negeri terjadi. Wah, sangat bising, orang pada keluar, apa itu? Ya. Kemudian datanglah para ahli, ya, untuk menafsirkan suara itu. Ya. Banyak kajian-kajian ilmiah ketika mendengar suara itu. Ya, silakan dilihat di YouTube. Apa kesimpulannya? Tapi ternyata suara yang seperti trompet itu bergema, ya, belum datang itu kiamat. Ini yang seperti apa? Apakah seperti itu? Ataukah nanti kita akan mengalami atau menyaksikan, ya, hari kiamat itu? Jadi lafaz ar-razifah adalah bentuk isim fa'il yang berasal dari ar-rajfah. Rajjaba yarjufu, ya, isim fa'ilnya rajifah, yang maknanya adalah berguncang, yang mananya adalah bergerak atau berguncang dengan sangat kuat. Berguncang dengan sangat kuat. Orang beriman tidak ngerasain guncangan ini. Ya. Karena kalau merasakan guncangan ini, ya, sangat takut. Ya. Kemudian kalau diartikan rajafa fulan berarti tidak tenang, ya. Disebabkan takut berulang kejadian itu padanya. Rajafa fulan, itu dia tidak tenang karena dia nggak mau kejadian itu terulang 2 kali pada dirinya. Kalau kata rajafa yadahu bermakna tangannya gemetar karena kesakitan. Tangannya gemetar karena sakit. Banyak orang yang tangannya gemetar karena memang sakit. Ya. Kalau rajafa al-ard itu gempa bumi. Ya, gempa bumi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut Ibnu Abbas, Al-Hasan, Al-Qatadah dan Ad-Dahak berpendapat bahwa ar-rajifah adalah tiupan yang pertama. Tiupan pertama yang mematikan semua makhluk dengan izin Allah.
tiupan pertama yang mematikan semua makhluk dengan izin Allah. Kemudian Al-Hasan menjelaskan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fasa'iq, wa nufika fis-suri fasa'iq, hingga akhir ayat. Maksudnya adalah, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Mujahid mengatakan bahwa Yauma tarjufur rajifah itu bermakna hari bumi dan gunung diguncangkan. Ya. Bermakna hari bumi dan gunung diguncangkan. Ini ada dua pendapat. Tapi kesimpulannya dua pendapat ini benar. Karena yang satu tiupan itu, kemudian bumi berguncang, ya, itu karena adalah tanda bermulanya hari kiamat. Kemudian Asy-Syaukani, kita menampilkan para mufassirin, ya. Asy-Syaukani mengatakan bahwa ar-rajifah bermakna tiupan dahsyat yang mengguncangkan segala sesuatu seperti suara petir, yaitu tiupan pertama yang mematikan seluruh makhluk. Ya. Ini ada di kamus Al-Quran, ya. Halaman 248-249, ya. Jadi akan bergoncang sesuatu yang bergoncang, artinya di sini adalah bumi, ya, tempat kita hidup. Kalau kita lihat di alam semesta ini adalah bumi, ya, kecil banget, ya. Bumi kita ini satu di antara berjuta-juta benda angkasa yang banyak, beribu-ribu kali lipat luasnya juga ada, ya. Jadi berjuta-juta, bisa dikatakan berjuta-juta bintang yang ada di ruang angkasa di alam semesta ini, ya. Kalau dipandang dari alam semesta, ya, kalau goncangan bumi itu hanya kecil. Tetapi bagi kita yang hidup di atasnya, maka goncangan itu adalah maut. Ya. Jadi semua alam bergoncang, tidak hanya bumi. Tatsba'uha radifah, ya. Jadi diikuti pula oleh iringannya. Ya. Kalau dalam tafsir Kemenak RI itu diiringi oleh tiupan kedua. Jadi, tiupan pertama diiringi oleh tiupan kedua. Artinya sesudah goncangan yang hebat yang pertama, ya, maka akan datang lagi goncangan kedua yang lebih dahsyat, ya. Maka menurut tafsir Ibnu Abbas, kegoncangan kedua itu, ya, dua kali itu adalah permulaan kehancuran bumi dengan datangnya kiamat kubro. Maka pada ayat-ayat yang terdahulu yang telah kita bahas, Allah bersumpah bahwa hari kiamat pasti akan datang. Maka di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini, ya, yauma tarjufur rajifah, ya, tatsba'uha radifah,
ayat ke-6 dan yang ke-7 ini ya, menjelaskan bagaimana keadaan hari kiamat itu. Ya, pada saat kedatangan itu seperti apa. Jadi menjelaskan keadaan hari kiamat itu saat kedatangannya. Yaitu terjadi di dalam tafsir Al-Misbah, terjadi goncangan yang dahsyat, yakni saat malaikat Israfil ya, itu meniup yang pertama kali ya. Ketika itu alam raya ini akan hancur semua, yang bernyawa semua mati ya, tersungkur. Kemudian diikuti oleh tiupan yang mengiringi, yaitu tiupan kedua, di mana yang semua yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, qulubu yawma idzin wajifah, hati pada hari itu akan berdebar-debar. Qulubu yawma idzin wajifah, hati pada hari itu akan berdebar-debar. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absaruha khashi'ah, itu ayat yang ke-9. Pemandangannya akan tunduk ke bawah, pandangannya tunduk, hatinya ciut, takut, kemudian pandangannya tunduk. Suasana hari itu sangatlah mencekam. Ya, serem banget ini ceramah. Suasana hari itu sangat mencekam. Hati manusia pada saat itu sangat takut. Jadi jantung mereka berdegup dengan kencang karena sangat saking takutnya. Ya. Setelah dibangkitkan itu, ya, karena di hadapannya itu ada pengadilan Allah. Terus mereka menunggu keputusan Allah. Apa yang diputuskan kepada mereka? Jadi hatinya berdebar lantaran takut dan ngeri memikirkan persoalan yang akan dihadapi setelah meninggalkan hidup yang sekarang. Gelisah mengingat dosa-dosa yang telah lampau. Penglihatan tertunduk ke bawah karena sesal yang tidak berkeputusan. Umurnya sudah habis untuk kembali kepada zaman yang sudah berlalu, tidak bisa lagi. Ingin memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ingin berbuat baik, ya, itu sudah tidak ada waktu lagi. Makanya yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa waktu di dunia itu hidupnya leha-leha saja, santai-santai saja. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan. Terlena dia sama kehidupan dunianya, sudah asyik dia sama kehidupan dunianya. Ya, itu dia. Ya, hubud dunia. Ya. Jadi itu yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman, oleh orang-orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah. Dia
dia akan menyesal pada hari akhir nanti. Ya, menyesal tidak ada gunanya. Ya. Kenapa? Karena memang tertutup oleh kenikmatan dunia. Ya. Yang ada ibadah itu malas, ibadah itu capek. Padahal kalau kita melakukan sholat paling 5 menit, tapi tidak dilakukannya. Ya. Mau sholat sendiri ke, mau sholat berjamaah ke, pokoknya sholat. Kalau diperintahkan sholat, ini kan enggak, udah keenakan, ya. Nah, atau dia ya ketika ajal menjemput, ya, dia berhadapan dengan ajalnya ini, ya, diperlihatkan hasil dari perbuatannya, dia menyesal, tapi ajal menjemput, ya. Jadi berhadapan masing-masing di diri kita itu dengan kiamatnya yang kecil. Apa itu kiamat yang kecil? Maut. Ya, maut. Dan kalau maut sudah datang, nggak bisa mengelak kita. Ya, nggak bisa mengelak. Nabi Sulaiman, saya sudah cerita, sahabat Nabi Sulaiman dilihatin sama orang yang ada di pojok sana, di luar kerumunan, ketika dia sedang berbincang dengan Nabi Sulaiman. Itu sahabat Nabi Sulaiman ada yang ngeliatin, kayaknya liatinnya serem banget, tapi siapa nggak kenal dia, dari kejauhan diliatin gitu. Dia bertanya, ya Sulaiman, itu siapa sih orang asing itu yang lihat saya? Tadinya Nabi Sulaiman diem aja, karena dia tahu siapa yang ngeliatin. Tapi kemudian dikasih tahu juga, itu malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Aduh, dia ngeliatin saya, gimana itu? Iya. Aduh, saya takut nih. Coba deh, Nabi Sulaiman perintahkan angin itu untuk membawa saya ke negeri India. Nah, Nabi Sulaiman ya karena temannya, ya udah perintahkan angin membawa dia ke negeri India, sampai ke negeri India. Ya, orang yang nggak ada ini, kemudian orang yang lihat itu nyamperin Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, aku heran. Kamu kenapa ngeliatin dia? Aku heran. Kenapa? Karena dia jadwalnya aku cabut di negeri India. Kenapa ada di sini? Ya, itu satu riwayat yang ya kita bisa ambil pelajaran dari itu, bahwa dimanapun kita berada, apakah itu di tembok yang tinggi dan kokoh, ya, kalau maut sudah datanglah dia menjemput, ya. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya. Di mana saja kamu berada, kalau maut sudah datang menghampirimu, kamu, ya, walaupun tembok yang sangat kokoh, benteng yang sangat kokoh, ya, dan tinggi, itu maut akan menghampirimu, akan terjadi pada dirimu, tidak bisa tertunda, ya. Jadi tidak dapat dielakkan. Jadi ya dari sekarang persiapannya, udah dikasih umur, sisa umur, ya. Saya sering mengatakan bukan kematiannya yang menakutkan, tapi setelah kematiannya itu, kalau kita tidak ada bekal untuk di akhirat kelak, bagaimana? Nah, maka di dalam tafsir Al-Misbah tergambar banyak hati, ya, banyak hati ketika saat itu hatinya gentar, ya. Semua pandangannya tertunduk, ya. Karena
mengikuti rasa hina dan duka. Ya. Jadi qulub, ya, qulubun yawma idzin rajim, mengandung makna banyak qulub, ya, banyak hati. Memang banyak penghuni bumi yang durhaka. Nah, itulah yang disebut dengan ayat ke-8 itu, ya. Qulubun yawma idzin wajifah. Ya. Ayat 8 itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir, hatinya gentar. Kalau orang-orang mukmin, orang mukmin itu terhindar dari rasa takut, ya. Karena dia tidak mengalami kiamat kubro. Orang mukmin itu hanya mengalami kiamat sugro, yaitu menghadapi mautnya masing-masing. Jadi terhindar dari rasa takut, ya. Kalau menghadapi kiamat sugro, ya, orang beriman itu tidak takut. Yang dia takutkan, dia nggak punya bekal, gitu aja. Kalau kematian semua mati semua, ya. Jadi terhindar dari rasa takut kalau orang beriman, ya. Jadi sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, kedahsyatan pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Maka malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Itu berkata kepada orang beriman. Jadi orang beriman tidak merasa takut karena disambut oleh para malaikat. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak mau percaya, ya, orang kafir, musyrikin, zalim dan lain sebagainya, ya, yang menyangka bahwa hidup ini hanya pada saat ini aja sebelum mati, ya, ya. Kalau sudah mati, perkara sudah habis, sudah nggak ada kebangkitan, udah nggak ada, udah mati, ya, terurai jadi tanah, sudah. Jadi mereka tidak mau percaya bahwa manusia yang sudah mati itu akan kembali dihidupkan dalam kehidupan yang lain. Orang kafir itu tidak percaya. Apalagi orang-orang ateis, orang-orang komunis, itu nggak percaya setelah kematian ada kebangkitan, kehidupan kembali, itu tidak percaya. Itu juga orang musyrikin Arab pada waktu itu. Karena ajaran Nabi Ibrahim sudah bergeser, ya, kepada penyembahan berhala, tidak bertauhid lagi, ya. Kemudian pemahamannya juga berubah. Tidak ada itu kehidupan setelah kematian, maka dia bertanya, apakah akan dihidupkan juga tulang-tulang ini yang sudah lapuk? Gimana caranya? Kan begitu, ya. Jadi dia tidak mau percaya bahwa manusia nanti yang mati akan dihidupkan kembali. Maka mereka berkata, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka akan berkata, apakah sesungguhnya kita akan dikembalikan sesudah berada di lubang kubur? Itu ayat yang ke-10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Disambut dengan ayat 11-nya, aidza kunna 'idhaman nakhira. Biarpun kita telah
jadi tulang belulang yang hancur, dibangkitkan juga? Itu. Mana mungkin orang yang telah mati akan dibangkitkan lagi? Mana mungkin? Mana mungkin orang yang telah mati akan dihidupkan lagi? Ya, itu kata orang kafir itu begitu. Tulang yang telah hancur dalam kubur akan bangun kembali dari dalam kuburnya, lalu saling bertautan menjadi manusia lagi. Apa begitu? Dia tidak percaya. Mereka tidak percaya. Apa akan ditemukan lagi itu orang yang dimakan ikan hiu di laut, sudah terurai, makan ribuan ikan kecil gitu kan, yang mati di laut? Apakah akan disempurnakan lagi orang yang sudah dibakar, ya, dikremasi, ketika meninggal dikremasi, udah jadi debu, bertebangan semua, apa itu akan dibangkitkan lagi? Nggak masuk akal. Kata orang yang kafir, orang yang nggak percaya dengan Al-Quran, ya. Maka di ayat yang ke-12, qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau begitu itulah kekembalian yang rugi. Kalau dalam tafsir Departemen Agama, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Kalau memang itu terjadi, nah itu pengembalian yang merugikan. Ya, ini kalimat ejekan. Rugi dong. Itu kata orang kafir. Kalau memang dikembali, dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, rugi dong. Gitu. Ya. Itu kalimat ejekan. Jadi sementara ulama memahami, ya, itu adalah sebagai kalimat ejekan, kalimat cemoohan dari mereka, ya, kepada kaum muslimin. Karena itu menurut Ibnu Ashir, lafaz berkata yang diulang, ya, yang pertama pada ayat ke-10, ya, itu tujuannya untuk mengingkari, ya. Jadi kata-kata yang diulang, ya, itu tujuannya untuk mengingkari. Kemudian yang kedua ayat 12 itu untuk mengejek, ya. Mereka berkata kalau begitu itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Rugi dong, ya. Enggak ngikutin ajaran Islam, gitu kan? Itu ejekan dari kaum kafir. Di ayat yang 10, ayat 10 menggunakan kata kerja itu bentuknya masa kini dan masa yang akan datang. Yaquluna a inna lamarduduna fil akhirah. Yaquluna itu untuk menjelaskan bahwa itu selalu mereka ucapkan dalam kehidupan ini, ya. Itu selalu mereka ucapkan, ya. Karena itulah, ya, mereka menolak kenyataan, ya, keniscayaan apa yang diajarkan di dalam Islam. Mereka menolak terhadap hari kebangkitan itu. Dan ayat yang 12, ya, ayat 12 menggunakan kata kerja masa lampau. Qalu. Yang 12, qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu. Kalau yang tadi yang 10 yaquluna, ya, bentuknya beda. Ya. Kalau yang 12 qalu, ya. Ya. Jadi ucapan semacam ini
dengan tujuan mengejek, ya, mengejek kaum muslimin, ya. Itu hanya sekali-kali mereka ucapkan. Ya, kalau yang tadi sering. Nah, ayat 10 itu dalam tafsir Al-Misbah seperti itu. Kemudian fa innama hiya zajratun wahidah. Dia nggak yakin, maka kata Allah di dalam tafsir surat Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, fa innama hiya zajratun wahidah, maka sesungguhnya hal itu hanyalah pekikan sekali saja. Kalau dalam tafsir Departemen Agama ini, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja, selesai. Ya. Untuk menyambut apa tadi perkataan orang-orang kafir itu tadi di ayat selanjutnya, di ayat 10 dan 12 itu. Ya, kalau nggak percaya nih, sekali gebrak selesai semua urusan dunia, ya kan? Ya. Fa idza hum bis-sahirah, ayat yang ke-13. Fa idza hum bis-sahirah, maka mereka pun beradalah di bumi yang tandus. Sekali gebrak, sekali tiupan, kemudian dia dibangkitkan, melek matanya, berada di bumi yang tandus. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi, ya, yang baru, maksud bumi yang baru, bumi yang tandus. Ya. Jadi kata zajrah terdapat pada kalimat ayat 13 ini, fa innama hiya jazratun wahidah. Kata zajrah itu berarti bentakan dengan suara keras. Ya. Udah. Sekali gentak udah selesai hidup di dunia. Ya. Bentakan ini ditujukan kepada semua yang berada di dalam kuburnya masing-masing, ya. Maka kata yang dipilih ini untuk mengisyaratkan rasa takut yang mencekam semua yang dihidupkan kembali. Jadi ketika sudah mati, dibangkitkan kembali pada tiupan yang kedua, kemudian perasaan mereka setelah hidup mencekam, ada apa ini, bagaimana ini ingin menghadapinya ini, gitu. Ya, kita nanti akan mencekam di situ. Ya. Kemudian kata hafirah, al-hafirah, ya, artinya suatu jalan yang pernah dilalui, ya, hafirah. Jadi seorang yang kembali ke jalan yang dilaluinya semula adalah dia yang menginjakkan kembali tempat-tempat yang pernah dilaluinya. Maka atas dasar inilah sehingga al-hafirah diartikan dengan hidup kembali di dunia, dihidupkan dari kubur, ya, di dalam tafsir Al-Misbah. Jadi bunyi yang pertama untuk mematikan, ya, sisa manusia yang masih hidup, dan setelah semuanya mati, kemudian berbunyi yang kedua, sangkakalanya. Maka bangunlah semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ya, sampai manusia yang terakhir, semuanya bersusun, bersop-sop, berkumpul, ya, padang mahsyar. Jadi ketika dibangunkan dari kematian itu, mereka mendapati dirinya itu
setelah keluar dari alam kubur, datang ke bumi yang telah lain, ya, lain dah bentuknya dari yang dahulu, lain. Lalu bumi yang telah hancur dulu, ya, lebur, ya. Kemudian tandus, ya, bisa roh, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, telah bahasan kita sampai ayat yang ke-14, ya. Fa idza hum bisyai'ah, ya. Dan hanya sampai di sini saja dulu kajian kita, ya, tentang kiamat atau hari kebangkitan, ya. Kemudian bagaimana maut yang digambarkan pada surat ini, ya. Kemudian nanti pada pembahasan yang akan datang, ya, pada ayat yang ke-15, ya, dan seterusnya. Nah, kita dibawa pada kehidupan yang nyata, ya, yaitu perjuangan Nabi Musa alaihissalam melawan kezaliman Fir'aun, ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, ya, sehingga kita selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.